Akan bahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan rangkaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke 5 negara di Timur Tengah. Bersama dengan kami sudah bergabung pada sore hari ini melalui sambungan virtual yaitu Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Pelita Harapan, Profesor Alexius Jemadu. Halo, selamat sore Prof. Alex. Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore. Pertama-tama mungkin Prof. Alex, Anda bisa memberikan analisa secara general dulu mungkin terkait dengan kunjungan lawatan Presiden Prabowo Subianto ke 5 negara di Timur Tengah ini. Kira-kira seberapa strategis pertemuan ini dilakukan di saat ini oleh Presiden Prabowo Subianto? Ya, kunjungan Presiden ke Timur Tengah ke 5 negara itu sangat penting untuk konteks saat ini ya. Karena kalau kita lihat bagaimana kemampuan kita untuk memanfaatkan kedekatan budaya dengan Timur Tengah itu selama ini belum optimal ya, jadi bisa dibilang underutilized. Kalau Anda lihat tadi perjanjian yang ditandatangani itu ada G2G, government to government, ada business to business, itu pertanda bahwa Presiden Prabowo ini ingin memberi substansi yang lebih luas dan lebih dalam hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, dalam hal ini di Uni Emirat Arab ya, dan 4 negara lain itu, karena selama ini memang belum dimanfaatkan secara optimal. Kita masih tertinggal dibanding dengan Malaysia, jadi ada manfaat secara ekonomi yang sangat penting di dalam kondisi saat ini. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan penyelesaian masalah di Gaza ya. Nah, perlu sekali Indonesia bekerja sama dengan negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Qatar, karena melalui mereka nanti Indonesia bisa berperan lebih besar lagi, lebih substantif, lebih nyata lagi dalam rangka menjalankan amanah pembukaan UUD 45 bahwa Indonesia yang ikut membangun perdamaian dunia ya. Dan yang lebih penting lagi itu dalam kondisi sekarang di mana Indonesia ingin mencari pasar yang lebih luas ya, di tengah kenaikan tarif dari Trump ini Indonesia perlu diversifikasi pasar, dan Timur Tengah ini adalah salah satu yang harus dikelola lebih jauh lagi dan lebih substantif melalui tadi berbagai perjanjian dengan Uni Emirat Arab. Itu menandakan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian yang khusus terhadap potensi Timur Tengah yang belum digunakan secara optimal saat ini, dan kita berharap setelah kunjungan ini akan makin tinggi ya dagangan, investasi, karena memang kita mencari pasar-pasar alternatif di tengah kenaikan tarif dari Presiden Trump. Jadi memang kunjungan ini punya makna strategis di awal pemerintahan Pak Prabowo ini untuk membangun ekonomi, mencapai pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ini adalah bagian dari upaya Presiden Prabowo untuk memanfaatkan peluang-peluang internasional masuk dari Timur Tengah ini untuk mendukung programnya di dalam negeri gitu. Baik, kalau kita berbicara mengenai konteks saat ini di mana tarif Trump ini sepertinya membuat pusing global banyak negara. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira untuk dapat melakukan perdagangan yang lebih luas, pasar yang lebih luas khususnya ke wilayah Timur Tengah, untuk Turki dan juga untuk Uni Emirat Arab, kira-kira komoditas ataupun sektor apa yang bisa kita maksimalkan lebih lagi kepada 2 negara ini setidaknya, menurut pandangan Anda, Prof. Alex? Iya, pertama karena kita ada kedekatan budaya itu tadi, ini produk-produk halal kita kan masih tertinggal dengan Malaysia ya, dan ini peluang yang sangat besar untuk negara Timur Tengah ini untuk dioptimalkan, juga pariwisata ya, juga tadi ada kerjasama energi, dan jangan lupa bukan hanya kita yang butuh mereka, tapi mereka juga butuh Indonesia, karena Indonesia kan pasar yang besar ya, potensi sumber daya alamnya juga sangat besar. Nah, karena itu ini peluang yang sangat istimewa di dalam kunjungan Prabowo ini dalam rangka meningkatkan peluang-peluang baik dari segi perdagangan, dari segi investasi, dan kita melihat bahwa ada banyak hal yang bisa kita ekspor ke Timur Tengah ini untuk mencari pasar alternatif yang selama ini kita hanya terikat di kawasan Asia Timur ya, dan apalagi karena kita ada kesulitan dengan Amerika
Nah, Timur Tengah inilah alternatifnya untuk memberikan suatu peluang yang lebih besar lagi dalam perdagangan, ya, dan juga termasuk investasi, ya kan. Nah, dari perjanjian-perjanjian itu sudah mulai kelihatan tadi sektor-sektor yang penting untuk dikelola lebih jauh dalam rangka meningkatkan ekspor kita ke Timur Tengah, gitu. Baik, berarti masih banyak sebenarnya yang bisa dimaksimalkan ya, Prof. Alex ya. Kemudian Iya, tadi kita masih banyak. Baik, kemudian tadi kita lihat juga bahwa Indonesia juga sangat mengharapkan seperti salah satu kerjasama yang bisa terjalin lebih baik lagi adalah terkait dengan teknologi tenaga surya. Ini yang spesifik tadi disebutkan bahwa yang sudah ditandatangani itu terkait dengan pembangunan di Jati Gede, Waduk Jati Gede, Bendungan Jati Gede. Pertanyaan saya, apakah memang Indonesia menjadi salah satu wilayah mungkin yang akan bisa menjadi tempat untuk bekerja sama membuat teknologi tenaga surya ini menjadi lebih masif lagi? Ya, kita lihat itu ada keseriusan dari Uni Emirat Arab ya untuk menggarap energi baru terbarukan, ya, renewable energy. Ya, kita kan juga sejak kita menjadi ketua G20 itu kita sangat mengembangkan transisi ke energi hijau, ya. Dan ini adalah pemerintah Prabowo ini memberikan suatu substansi yang lebih nyata lagi apa yang bisa kita dapatkan dari negara seperti Uni Emirat Arab, Turki, nah nanti dengan Qatar lagi. Nah, mereka ini kan punya kapital yang sangat besar dan ini menjadi peluang yang sangat istimewa untuk kita kembangkan energi baru terbarukan itu di Indonesia ini. Baik, baik. Berarti ini merupakan hubungan yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak jika bisa saling memaksimalkan ya terkait dengan apa yang ada di masing-masing negara. Tetapi kita agak mundur sedikit mungkin, Prof. Alex. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa selama ini sepertinya hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah ini belum terlalu maksimal dijalin dan belum bisa mendapatkan keuntungan yang seperti diharapkan ya. Lantas apa yang membuat hal ini terjadi menurut analisa Anda pada periode-periode pemerintahan sebelumnya sehingga mungkin sepertinya Presiden Prabowo kali ini mencoba untuk memberikan perhatian khusus untuk wilayah Timur Tengah? Ya, ini kelemahan lebih banyak pada kita ya. Jadi bisa dibilang hubungan dengan Timur Tengah ini underutilized. Padahal potensinya sangat besar, peluangnya sangat besar ya. Termasuk tadi yang saya katakan, sebetulnya secara budaya kan dekat ini Indonesia dan Timur Tengah ya. Tapi kita melihat bahwa kita selalu tertinggal dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Coba Anda bandingkan dengan Malaysia ya. Di dalam ekspor kita untuk produk-produk halal itu kita tertinggal, padahal potensi kita sangat besar di Indonesia untuk dimanfaatkan. Nah, inilah yang dilihat oleh Presiden Prabowo pada awal pemerintahnya ini untuk dikejar lebih jauh apa yang Indonesia bisa lakukan. Tapi bukan hanya pemerintah saja, tapi juga pelaku ekonomi swasta. Makanya tadi ada business to business memorandum of understanding. Dan selain itu tentu ada sinergi antara pemerintah dan swasta ya untuk memanfaatkan pasar yang terbuka luas di Timur Tengah ini untuk kita garap karena memang peluang dan potensinya ada, hanya itu tadi ya underutilized, tidak dimanfaatkan secara optimal begitu. Baik, berarti saat ini mungkin dirasa sudah mulai menyadari betapa pentingnya ya untuk kerjasama dengan negara Timur Tengah. Kemudian hal yang menarik juga adalah terkait dengan menciptakan, mendorong terrealisasinya perdamaian di Timur Tengah khususnya di Gaza. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sudah mengatakan bahwa akan melakukan evakuasi dari warga Gaza ke Indonesia meskipun ini bukan relokasi permanen. Nah, tanggapan Anda terkait dengan langkah ini apakah sudah tepat sebenarnya untuk dapat mendorong cita-cita menciptakan perdamaian tersebut, Prof. Alex? Ya, saya lihat ini inisiatif kemanusiaan dari Pak Prabowo ya. Nah, tetapi untuk evakuasi sampai 1.000 katanya pada kloter pertama itu harus memenuhi beberapa syarat ya supaya dia menjadi suatu kontribusi yang nyata. Pertama, tentu atas dasar kesukarelaan dari mereka yang dievakuasi ya. Misalnya yang sakit atau korban perang itu harus berdasarkan asas kesukarelaan bahwa mereka mau. Nah, ini kan kalau mereka mau dievakuasi ke Indonesia, artinya mereka membutuhkan ya. Kalau kita menempatkan diri pada posisi seperti itu, tentu kita bisa merasakan ya
di tengah berkecamuknya perang, ada yang luka, ada yang menderita. Nah, dalam kondisi seperti itu, pertolongan dari rumah sakit kan minim sekali. Nah, jika dievakuasi ke Indonesia, maka itu akan memberikan satu bantuan yang sangat nyata ya secara kemanusiaan kepada keluarga-keluarga yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ini uluran tangan yang sangat nyata dari Presiden Prabowo ini patut diapresiasi. Hanya harus memang memenuhi beberapa syarat ya, yaitu atas dasar kesukarelaan, bukan untuk permanen di Indonesia, dan juga harus diperhatikan kerjasama dengan pihak yang ada di sana supaya semua nanti itu berjalan lancar dan betul-betul untuk pure humanity ya, untuk alasan kemanusiaan, karena memang ada kebutuhan yang nyata. Nah, jika memenuhi syarat-syarat itu yang saya bilang tadi ya, voluntary, kesukarelaan, kemudian tidak permanen, betul-betul atas dasar kesukarelaan, dan mereka di sini juga betul-betul diberikan bantuan sampai mereka sehat dan harus dikembalikan ke sana kalau mereka sudah sehat kembali. Nah, ini Indonesia sudah memberikan suatu kontribusi yang substantif ya, bahwa Indonesia care ya dengan kemanusiaan itu. Saya pikir kita apresiasi itu langkah Pak Prabowo itu. Baik, terakhir mungkin Prof. Alex sebagai seorang ahli, Anda mungkin bisa memberikan catatan singkat saja terkait dengan bagaimana Indonesia untuk dapat meningkatkan bargaining power atau posisinya di mata dunia global, mumpung ini masih di tahap awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Silakan. Ya, hal yang pertama itu Pak Prabowo ini sangat berani ya untuk mengambil inisiatif yang sebelumnya itu kita hanya sampai pada statement-statement saja, tetapi belum sampai mengambil langkah nyata. Nah, ini yang sangat perlu. Indonesia harus berani, punya keberanian untuk mengambil langkah seperti yang dilakukan Pak Prabowo ini, real, ya, memberikan bantuan. Nah, nanti dunia akan melihat bahwa Indonesia memang punya keinginan untuk berkontribusi membangun perdamaian sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45. Jadi keberanian itu yang harus dilihat ya, diapresiasi pada Presiden Prabowo ini, dan kita perlu mendukung ya apa yang dilakukannya, karena memang ini sesuai dengan apa yang kita janjikan selama ini. Kita ingin memberikan kontribusi yang nyata begitu. Baik, terima kasih Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, Profesor Alexius Jumadu telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.